Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Resume Fundamental Saham yang mengkhususkan diri kepada analisa fundamental, analisa terhadap keadaan perusahaan yang sedang kita bahas ya. Jadi kita berfokus kepada itu. Kita tidak berfokus kepada analisa teknikal yang lebih berfokus kepada harga ya. Analisa ini membahas laporan keuangan triwulan 1 2025 ya. Jadi semua pembahasan yang kita bahas di sini adalah emiten-emiten yang sudah melaporkan laporan keuangan triwulan 1 2025 ya. Kemudian disclaimer dulu bahwa analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini lebih kepada bahan edukasi ataupun bahan pertimbangan kita sebagai investor ya. Kemudian juga bahwa pembahasan kita ini bukan untuk melebih-lebihkan atau menjelek-jelekkan sebuah emiten, tapi kita mendasarkannya kepada data ya. Kemudian disclaimer juga bahwa yang saya bahas ini menurut opini pribadi saya ya. Tidak ada atau tidak berdasarkan kepada rumus-rumus tertentu yang mendasarkan sebuah teori ya, yang ada benar atau salahnya ya. Ini hanya opini pribadi, jadi dia bisa saja benar, bisa saja salah ya. Seperti itu dulu. Kemudian bagi kita juga bahwa analisa ini untuk minimal ya, istilahnya trading jangka menengah atau jangka panjang ataupun juga investasi ya, seperti itu. Karena kita tidak bisa atau tidak untuk beli hari ini lalu 2 hari kemudian kita atau seminggu kemudian kita tutup tapi kita jual, tapi untuk ya minimal 3 bulan ke depan ya. Setelah kita melihat rumusan kita, mungkin ya beberapa bulan atau mungkin setahun baru kita mengambil aksi berikutnya ya. Seperti itu dulu yang pertama ya. Kemudian kita akan membahas emiten-emiten yang sudah melaporkan tadi secara simultan sampai kira-kira 1 jam ke depannya. Baik, yang pertama ini ADI, Adaro Andalan Indonesia ya. Dari laporan keuangan yang mereka sampaikan, kita lihat dulu growth company-nya. Ini ada peningkatan dan penurunan seperti itu ya. 1.300 jadi 4.100, kemudian turun drastis 2000-an, kemudian naik lagi 2.500, sekarang bertahap naik lagi 2.800 ya. Di triwulan 1 ya. Untuk ini yang di bawahnya ini tahun ya. Tahun 2021 1.300 naik lagi ke 4.100, turun 2.200, naik 2.500. Di triwulan 1 ini naik 2.900, 2.800 ya. Baik, untuk growth valuasinya ada peningkatan untung 30%, kemudian naik untuk 43% ya. Dari data yang kita dapatkan ini, di sini ada peningkatan. Sehingga untuk perusahaan ini kita labeli dengan untungnya besar ya. Untungnya besar. Namun PBV-nya di sini 1 ya. Berarti untuk PBV 1 dia termasuk di harganya ya, harga wajarnya. Dan
Kalau misalnya kita beli sekarang kita dapat diskon 77%. Berarti di sini valuasinya murah ya. Bahkan murah sekali ya, seperti itu. Murah sekali. Namun karena ini perusahaannya baru listing ya, ini mungkin ada pengecualian nanti misalnya ya. Baru listing maka dia tanpa dividen ya. Belum membagikan dividennya. Kita lihat saja nanti di tanggal 22 bulan Mei nanti apa rumusannya ya. Belum bagikan dividen, untuk free cash flow ini separuh ya. Aset lancarnya dua kali lipat. Utang 24 dan 74. Retail hanya 25%. Semua saham ada di bursa ya. Jadi secara ketahanan perusahaan oke, tidak ada masalah. Kemudian apakah layak beli? Saat ini dia termasuk layak beli. Hanya tadi karena mereka perusahaan ini baru listing, belum membagikan dividen. Berarti fokus kita di sini nanti apakah ada hasil RUPS yang mengubah ya. Artinya di sini kita membagikan dividen misal. Kalau misalnya 30% saja ya, 30% itu sudah 12%, itu sudah memenuhi kriteria, maka nanti kita bisa beli. Jadi fokus kita yang pertama di sini nunggu tanggal 22 Mei hasil RUPS-nya apakah membagikan dividen atau tidak. Itu saja ya. Menunggu itu saja yang kita tunggu, satu saja ya, pengabsahan ya, pemastian tanggal itu apakah dibagi dividen atau tidak. Kalau tidak gimana? Kalau tidak ya, menurut saya pribadi tetap kita menunggu, berarti ke tahun depan ataupun ke pengumuman berikutnya apakah ada dividen atau tidak. Kalau bersimulasi gimana? Kalau bersimulasi melihat data ini ya, ini awal-awal juga ya, seharusnya kita beli waktu di triwulan ini ya. Seharusnya beli di triwulan ini ya. Atau kalau tidak, di sini ya. Di sini ya, kalau tidak ya mungkin saat ini masih bisa ya, kan ini baru 2 ya, di sini bisa. Dan ini mungkin terakhir dulu ya untuk membelinya. Mungkin kita menunggu lagi perkembangan berikutnya. Oke, berikutnya JRPT, Jaya Real Property ya. Dari segi gross company dulu, naik turun ini ya, turun naik begitu ya. 67 turun 55, naik 62, naik 73, naik 82, naik 83. Ini sempat turun kemudian dia stabil naik ya, seperti itu. Nanti RUPS-nya tanggal 4 bulan Juni ya. RUPS-nya tanggal 4 bulan Juni ya. Oke. Jadi kita masih menggunakan DPR tahun 2023 ya. Oke, dari segi growth company tadi turun kemudian naik ya, sekarang berarti berada di fase naik ya. Untuk growth company-nya ini stabil di 11% ya. Sehingga dia termasuk untungnya standar ya. Jadi JRPT ini untungnya standar. PWP-nya 0,98, berarti kita bisa men-trigger untuk target di PWP 2,5, 1820-an atau sekitar 155%. Kalau beli sekarang kita dapat diskon 15% ya. Jadi istilahnya untuk
valuasi ini ya, mungkin sedikit menunggu lagi kita ke sini ya, di sekitar 660 ini ke bawah ya, supaya istilahnya untuk diskonnya lebih memastikan saja ya, karena di sini tadi 15%, mungkin ada risiko untuk lebih turun, jadi kita nunggu di sini karena dia stalwart, karena untungnya sedang tadi. Untuk dividen sudah memenuhi kriteria 32%. Jadi kita bahas saat ini bukan di sini ya, tapi yang saat kita bahas saat ini adalah di triwulan 1 ini. Dengan 32% tadi ternyata dividen yield-nya 3,8, berarti di sini dia belum memenuhi kriteria ya. Oke. Untuk free cash flow 10% kita anggap aman saja, aset lancar 100%, nggak ada hutang kepada rekanan 39, kemudian retailnya hanya 14% ya, berarti ketahanan perusahaan oke. Semua saham ini 75%-nya ada di bursa, 25%-nya tidak ditradingkan oleh pengendali. Sehingga dari data ini berarti perusahaan ini kalau menurut saya pribadi ya, dianggap bagus oleh investor sehingga dihargai tinggi ya. Di sini dia naik dan dihargai tinggi. Jadi di sini valuasi wajarnya ini dia karena dianggap perusahaannya bagus ya, karena dia growth-nya naik terus ya. Oleh karena itu di sini misal kita simulasikan di 668 ya. Dengan 668 itu valuasinya jadi murah, tetapi ya dividennya masih kecil. Berarti di sini juga perlu DPR-nya membaik. DPR-nya meningkatnya mungkin di 45% lah mungkin. Ya di sekitar 40% ya. 40% itu dia memenuhi kriteria ya. Jadi ada dua di sini yang ditunggu ya. Pertama harganya dulu turun ke valuasi murah. Yang kedua dengan valuasi murah tadi tetap saja memerlukan dividen payout ratio yang sekitar 40%-an di sini ya. Berarti kuncinya dua, tidak hanya kita berpatokan di valuasi karena valuasi tadi dia masih belum memenuhi kriteria, jadi harus dua. Sampai DPR juga harus agak lebih menyesuaikan di sekitar 30, bukan 30 ya, 45%-an tadi. Berikutnya Siantar Top STTP ya, kita lihat growth-nya dulu. Ini turun drastis, mungkin ada stock split mungkin bisa juga ya. Turun ke 800, naik ke 1000, kemudian turun lagi. Ini fluktuatif sekali ya. Fluktuatif sekali keuntungannya. Tapi ini di triwulan 1 2025 ya, belum final. Yang final ini di sini turun 63%, kemudian naik 17. Jadi growth company-nya fluktuatif. Untuk growth valuasi di setahun terakhir ini penurunan valuasi ya dari 22% ke 17, masih dalam kategori fast grower ya, tapi terjadi penurunannya. Yang semula 22 sekarang di 17, dia sudah mendekati ya, turun mendekati
stalwart. 2,5 ppb tidak kita jadikan patokan, ppb-nya sekarang sudah 2,3 ya, ppb-nya sudah 2,3, tapi ini tidak kita jadikan patokan. Beli sekarang kita harus nambah modal 34%, berarti di sini secara valuasi ya, memang perusahaannya untung besar tapi terjadi penurunan ya. Tapi dari segi valuasi ini mahal ya, berarti untuk kelayakan beli ini belum memenuhi kriteria saya ya, opini saya ya. Kemudian juga perusahaan di sini dari data yang kita dapatkan ini belum membagikan dividennya. Belum atau tidak membagikan dividen, ternyata berarti dia tidak didukung atau disokong ya. Untuk aset free cash flow sangat oke. Aset lancarnya ini 8 kali lipat, nggak ada hutang dan hutang kecil ya. Sampai sini dulu ini aman. Kemudian saham yang ada di bursa 95% dan non warkatnya ini 40%. Kalau menurut saya ya, dengan 40% ini ya, dan saham yang di bursa ini 99%, semua saham artinya ada di bursa, maka 40% ini termasuk riskan, termasuk besar ya. Ini menurut saya pribadi, ini opini ya, karena nanti tiap investor itu punya perbedaan sudut pandang. Kalau saya pribadi melihat retailnya 40% di semua saham yang ada di bursa itu termasuk besar ya. Seperti itu. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi untuk perusahaan ini ya, ada banyak ya, 3 berarti ya, 3 hal yang harus kita tunggu. Yang pertama itu kemudian ini, dan ya, harganya mesti turun ke valuasi minimal wajar di sekitar 8 ribuan ini ya. Kemudian juga harus ada dividen juga ya, plus retailnya harus di bawah 40% supaya ada ruang ya bagi manajemen ataupun bagi pengendali di sini ya. Jadi ada 3 hal yang mesti diperbaiki dulu kinerjanya oleh emiten ini ya. Oke, berarti pembahasan ini mungkin maksudnya adalah ini dia sudah dari memenuhi kriteria pindah ke belum memenuhi kriteria berarti ya. Selanjutnya kelas ya, kelas ini dari segi growth company-nya turun kemudian meningkat tiba-tiba ya, makanya di sini mungkin ada masuk pembahasan berarti dia ada perubahan seperti itu ya. 9 kemudian turun jadi 6 kemudian di triwulan ini naik jadi 12 ya. Kita masih memakai yang tahun 2023 ini ya, 35%. Kemudian di sini nanti tanggal 27 Mei itu RUPS ya. Jadi growth company-nya ini meningkat ya, turun kemudian meningkat, ada perbaikan. Semula dia semula dia slow grower ya, di bawah 10%. Sekarang dia berubah ya menjadi fast grower, ini meningkatnya 2 kali lipat, 2 tangga ya, langsung meningkat 2 tangga ya. Oke.
Untuk PBB berarti 167 ini tidak kita jadikan patokan di target 172 ya. Tidak kita jadikan patokan karena dia fast grower. Untuk valuasi kita dapat diskon 6%. Ya, dia berada di valuasi wajar ya. Jadi emiten di fast grower kemudian di valuasi yang wajar itu layak investasi dulu ya. Kemudian dari segi dividen payout ratio-nya 35%. Ini sudah memenuhi kriteria. Namun untuk proyeksi di tahun 2025 ini ya, dengan 35% itu baru dividen yield-nya 3%-an. Berarti ini belum memenuhi kriteria ya. Free cash flow sangat besar 19%, aset lancar 2 kali lipat. Hutang ini separuh ekuitas ya. 57%. Kemudian retail 25% ya, sama ada di bursa 24. Berarti perusahaan, ketahanan perusahaan oke, tidak ada masalah ya. Resiko untuk ya hasilnya bangkrut dalam waktu cepat itu juga tidak ya, aman. Hanya saja masalahnya di sini tadi sebenarnya sudah memenuhi semua kriteria ya. Hanya jumlahnya tadi ya dari dividen ini masih terhitung kecil menurut kriteria kita ya, menurut opini kita ya. Bagi yang menganggap 38 itu sudah besar berarti oke. Sehingga menurut saya di sini ya, opini saya ya, dividen payout ratio-nya harus ditambah ya. Yang ini harus ditambah ya. Dia tidak di 35, minimal di 50 mungkin ya. Ya sekitar 50%-an ya. Kita menunggu di sini nanti ya di RUPS-nya ini nanti ya terjadi peningkatan ya di 50% ya. Kalau 50% dari 6,5 berarti berapa? 50% dari 6,5 ya. Sama dengan kok di sekitar 3,25 ya. Dividennya nanti sekitar 3,25 di sini ya. Baru nanti akan berimbas di sini menjadi di atas 5% ya. Jadi ini yang ditunggu di sini ya, meskipun sudah besar tapi masih diperlukan lebih besar lagi ya dividennya. Berikutnya MKPI ya, Metropolitan Kencana Tbk. Dari segi gross perusahaannya ini sangat bagus sekali ya, meningkat terus ya. Sampai triwulan 1 ini pun dia meningkat lagi ya. Oke, jadi gross company-nya oke. Untuk gross valuasinya di setahun terakhir ini 13%-an, berarti termasuk stalwart, berarti untungnya sedang-sedang saja ya. Dia sekarang sudah di PBB 3 ya. Berarti untuk target 2,5 ini sudah terlewati sebenarnya ya. Jadi bagi yang punya saham ini mungkin ya dari harga bawah mungkin bisa saja untuk dipertimbangkan dijual ya, istilahnya seperti itu, untuk taking profitnya. Untuk beli apakah ini istilahnya dapat diskon? Ternyata tidak ya. Kita malah kalau beli sekarang harus menambah modal 1,2 kali ya. Jadi dari segi valuasi ini belum layak beli ya.
Untuk dividen juga sudah memenuhi kriteria termasuk sangat besar 60%-an. Namun dari 60%-an ini ya, karena harganya sudah valuasinya sudah mahal tadi, sehingga dividennya menjadi kecil ya. Perusahaannya 15% free cash flow aman, hutang nggak ada ya. Kepada rekanannya pun hanya 21%, retail 8%, saham di bursa 16%. Jadi ini perusahaan betul fokus kepada perusahaan. Manajemen fokus kepada perusahaan, istilahnya seperti itu ya. Sehingga pengendali tidak trading, jadi ketahanan perusahaan aman. Oke, tidak ada masalah. Hanya sekali lagi mungkin di sini investor menghargainya tinggi karena melihat growth-nya di sini ya. Jadi sehingga berani membeli lebih mahal ya. Meskipun perusahaan sudah membagikan dividen yang besar. Berarti di sini permasalahannya adalah valuasi otomatis ya. Untuk dividen kita melihat saja nanti apa yang terjadi. Misal kita bersimulasi di harga wajarnya ya. 1846, dividennya sudah memenuhi kriteria ya. Jadi di sini kuncinya di harga ya. Karena tadi investor menghargainya tinggi sehingga yang terjadi valuasinya mahal. Kalau misalnya harganya tadi turun ke valuasi wajar, maka dividennya menjadi besar juga. Jadi itu yang kita tunggu ya. Kemudian Bayan Resources ya. Mereka sudah membagikan dividen, berarti ya dividen 2024 ini sudah dibagikan sebesar 32. Oh, belum ya, berarti ini belum final ya, masih interim berarti ya. Karena kita memakai yang di tahun 2023. Berarti baru interim ya, belum final ya Bayan. Oke. Kita lihat growth company-nya dulu ya. 519 naik 1000, turun 57, turun 447, turun 46. Berarti secara umum, apalagi ini perusahaan batubara ya, rata-rata semua perusahaan batubara itu mengalami penurunan ya, penurunan growth company-nya. Dalam artian di sini kita melihat IPS-nya ya terjadi penurunan, keuntungan bersihnya terjadi penurunan seperti itu. Untuk growth company, growth valuasinya juga terjadi penurunan dari 40% ke 37, tapi masih dalam kategori untung yang besar ya. Masih kategorinya untung bukan besar tapi sangat besar ya, seperti itu. PBB-nya sekarang di 16 kali lipat ya. Tidak kita jadikan patokan ya. PBB-nya 16 kali lipat, tidak kita jadi patokan. Beli sekarang apakah dapat diskon? Ternyata tidak ya. Kalau beli sekarang ini 3 kali lebih mahal ya daripada yang harga seharusnya kita beli. Harga seharusnya ini sekitar 4 ribuan ya. Tapi sekarang ini masih di 19 ribuan. Jadi dari segi valuasi ini belum layak beli, meskipun perusahaannya untung besar, tapi dari segi valuasi belum layak beli. Dari segi dividen ini sudah istilahnya perusahaan ini sudah peduli dengan investor dengan 65%. Jadi semua keuntungan ini dibagikan ya. Tapi karena harganya yang sudah mahal tadi, sehingga dividennya untuk 2025 itu hanya sekitar 1% ya. Hanya sekitar 1%, berarti upah menunggunya sangat kecil ya. Seperti itu. Free cash flow 27%, aset lancar 2,5 kali lipat.
Utang 15 dan 29 aman, retail 21%. Jadi simpulannya di sini perusahaannya, ketahanan perusahaan oke, tidak ada masalah, bagus ya. Hanya valuasinya saja yang mahal ya. Valuasinya kemahalan seperti itu. Kenapa? Karena mungkin ya, bukan mungkin, bahwa di sini kemarin investor ini melihat bahwa perusahaan ini untung besar seperti itu. Namun sekarang dalam periode penurunan, bisa juga di sini valuasinya menjadi mahal ini karena keuntungannya tadi turun ya, sehingga investor juga melihat bahwa harganya ini mahal terjadi dari penurunan. Ada dua ya. Pertama, dari segi kemarin naiknya tinggi ya, itu berarti investor menghargainya tinggi, namun setelah itu terjadi drop growth perusahaannya, sehingga valuasi yang sudah mahal tetap makin mahal seperti itu ya. Lalu bagaimana kita melihat seperti ini? Tentu saja berarti kita menunggu dia ke valuasi wajar ini ya, sehingga berarti menunggu membaiknya ini bukan berarti naik ya, tapi membaiknya turun ke valuasi di bawah ini ya, ke 4467 ke bawah ya, 6698 ke bawah, seperti itu ya. Untuk kedepannya dari segi proyeksi dividen ini ya, ada nanti tapi kita belum tahu ya di sini finalnya berapa. Tapi di sini kan kalau melihat data ini berarti itu masih terjadi penurunan. Kalau misalnya kita mau, Anda sebagai investor misalnya, apakah saat ini saatnya average down misalnya ya? Kalau menurut saya pribadi, dari angka-angka yang tertera di sini, mungkin belum saatnya average down, tapi tunggu lagi sampai ada perbaikan kinerja berikutnya. Selanjutnya CLPI ya, Color Park Indonesia. Pertama dari segi growth ya, ini perusahaannya meningkat terus ya, 115, 172, 183. Namun di triwulan 1 ini ada penurunan ya, dari 183 sekarang di 177 ya. Ada penurunan kinerja di sini. Tapi baru triwulan 1 ya. Untuk 2024 ini belum ada tanggal kapan RUPS-nya ya, kita belum tahu nanti berapa dividennya. Cuma dari dua data awal ini ya, minimal di 50% seperti itu ya. Tapi kita dasarkan di 74% sementara dulu ya. Jadi di sini ada perusahaannya growth ya, namun di triwulan 1 ada penurunan. Untuk di sini ya, untuk 1 tahun terakhir ini growth valuasinya ternyata dia turun ya, dari semula di sini stalwart, sekarang dia turun menjadi slow grower ya, dia menjadi untungnya kecil, untungnya di bawah 10% ya. PBB-nya ini 0,61, jadi PBB 2,5 ini bisa kita jadikan target seperti itu ya. Beli sekarang gimana? Kita dapat diskon ya, dapat diskon 33%. Perusahaannya slow grower, valuasinya murah ya. Dividennya tadi 75% termasuk besar ya. Proyeksi nanti dapat dividennya sekitar, ini triwulan di tahun 2025 ya, itu nanti 11,20% ya. 11,25%, ini berarti termasuk besar ya, valuasinya murah. Secara rumusan iya memang bahwa di sini dia valuasinya murah, dividennya besar. Tapi kalau menurut saya pribadi ya,
perusahaan ini untungnya untungnya kecil ya. Untungnya kecil. Selanjutnya di sini free cash flow 7%, sudah di atas 5%, aman tapi termasuk kecil sebenarnya ya. Aset lancar 3 kali lipat, hutang 11 dan 41, retail 28. Ini berarti perusahaannya oke saja ya, tidak ada masalah. Dalam artian ketahanannya oke ya, tapi untungnya yang kecil. Belum rugi atau tidak rugi, tapi untungnya kecil ya. Terakhir, Pangendali ini semua saham ada di bursa ya. Simpulan kita apa? Untuk perusahaan ini dari semuanya ini oke, hanya satu slow grower. Menurut opini saya pribadi ya, ini untungnya masih kecil. Kalau menurut saya pribadi berarti opini saya ya. Di sini minimal ya, karena di sini 19,19 ya. Berarti mungkin di sini IPS-nya ya kita hendaki di 192 ya. Kalau 192 dia menjadi stalwart seperti itu. Ini IPS-nya terjadi penurunan lagi ya, 179, 173 naik 183 ya. Kemudian turun lagi 177. Jadi ini yang kita tunggu ya. Keuntungannya kecil meskipun valuasinya ini sangat menjanjikan, valuasinya ini sangat menarik ya, tapi dari segi keuntungannya yang kecil. Kalau misalnya Anda mau berspekulasi ya silahkan saja ya. Memang di sini dari segi keuntungannya yang kecil. Bagi Anda yang punya tidak masalah ya, misalnya investasi di slow grower ataupun di stalwart ya silahkan ya, seperti itu. Selanjutnya MBSS Mitra Bahtera Segara Sejati ya. Dari segi ini berarti termasuk pelayaran batubara mungkin ya. Dari segi gross company-nya ini turun ya, kemudian terakhir ini naik ya. 223, 217 atau 68 ini 3 tahun terakhir turun. Di triwulan 1 dia ada peningkatan ya. 3 tahun terakhir turun, gross company-nya turun, tapi di triwulan terakhir ini meningkat. Untuk gross company-nya juga dia sempat di sini turun ke slow grower ya, lalu naik lagi ke stalwart ya. Untungnya sedang. Oke. PBB-nya 0,52, berarti target di 5 ribuan ini bisa saja kita aktifkan ya, seperti itu. Beli sekarang kita dapat diskon 54%. Jadi pairnya ini sekitar 4,6 ya pairnya ya. Jadi secara valuasi ini layak invest ya. Secara valuasi layak invest. Namun sayangnya di sini ya, perusahaan belum membagikan dividen ya. Atau tidak membagikan dividen dalam beberapa tahun terakhir. Belum ada kabar tanggal berapa di sini ya RUPS-nya. Untuk aset lancar ini 6%, termasuk di area yang awas-awas juga ya. Apa ini? Current ratio ya, aset lancarnya ini 13 kali lipat, besar sekali. Hutang hanya 9 dan 11%. Aset ya. Salah ya. Aset lancarnya 13 kali lipat, hutang 9 dan 11, kemudian retail hanya 11%. Oke. Saham yang bisa ditradingkan ini semuanya ya.
opini kita terhadap perusahaan ini berarti ya menunggu ya dividen payout ratio-nya membaik ya. Itu saja yang kita tunggu lebih jauh ya. Tiap kedepannya kita mesti menunggu di sini ada perubahan. Bagi Anda yang tidak memikirkan, tidak membahas atau tidak mempermasalahkan ya tentang dividen ya, Anda mau ngejar capital gain misalnya, kita berasumsi saja di sini bahwa dia sedang turun sekarang meningkat ya. Berarti di sini ya istilahnya boleh dibeli ya. Karena IPS-nya sedang mengalami lonjakan ya. Berarti ada perbaikan kinerja, boleh beli di sini. Tapi risikonya kita tanpa ada pengaman, tanpa ada margin of safety ya. Next, Bank Nobu ini terjadi peningkatan kinerja tiap tahun juga ya. 13, 18, 43 dan 51 ya. Ini terjadi company-nya growth ya. Kemudian dari segi keuntungan, dari segi valuasi ya juga growth ya. 6, 7, 9 sekarang dia masuk kriteria di stalwart ya. Semula slow grower, sekarang sudah stalwart. PBV-nya ini 1,29, 2,5 bisa kita trigger ya, sehingga di sini proyeksinya nanti 94%. Belum bagger ya, hampir bagger. Namun kalau beli sekarang ini harganya masih ya dalam valuasi mahal. Kalau beli sekarang ya harganya masih dalam valuasi mahal, 24% lebih mahal. Sayangnya juga sokongannya berupa dividen ini belum ya. Jadi emiten ini belum memberikan hiburan kepada investor ya, artinya upah menunggunya belum ada ya. Kita berharap nanti ada di berikutnya di sini ya ada penghiburnya, nanti misalnya hasil RUPS ada dividen misalnya seperti itu ya. Kita coba bersimulasi, misal kalau di 30% baru 2,4 ya kalau di 30%. Berarti di sini minimal di 70% ya. Ya, minimal di 70% baru akan bisa memenuhi kriteria kita ya. Untuk free cash flow ini sangat banyak, sangat besar ya, 45%. Aset lancar tidak dihitung, hutang berbunga 0, dana pihak ketiga ini 9 kali lipat, sangat bagus ya. Ini bertambah terus ya. Oke, kemudian retail ini 11% ya. Retail 11% berarti ketahanan perusahaan oke sebenarnya di sini ya. Untuk perusahaan ini ketahanan perusahaannya oke ya. Jadi simpulannya di sini ada 2 ya, untuk opini saya pribadi di sini ada 2 yang mesti kita lihat lagi ke depan, bahwa tadi valuasinya mahal, dibeli sekarang kita lebih 24% ya. Berarti yang kedua, dividen payout ratio-nya harus besar tadi, jadi 50%-an ya, jadi 50%-an ya. 2 hal yang mesti kita tunggu, harganya turun ke valuasi murah ya. Kalau murah berarti ya, tunggu bentar, ke sini ya, di bawah dari 4,15 ya. Coba kita berspekulasi 414 ya.
baru dia bisa murah ya. Kemudian 2 kali lipat di situ targetnya. Baik, ini dulu untuk Bank Nobu ya. Dua hal tadi ya, harganya turun ke valuasi murah dan mesti juga ada dividennya. Berikutnya Bank NISP ya, Bank NISP OCBC NISP meningkat ya, meningkat berarti di sini perusahaannya termasuk growth company, dia meningkat terus ya tiap tahun. Dari segi keuntungan dia standar di stalwart ya, keuntungannya sedang ya. PBB-nya 0,7%, ini untuk bank PBB-nya masih termasuk rendah ya, sehingga PBB 2,5 bisa saja kita jadikan target ya. Masih ada targetnya 227% atau setara dengan multi bagger. Dan kita punya margin of safety 39% ya. Secara valuasi ini memenuhi kriteria layak invest. Untuk dividen ini sudah selesai berarti ya, 49%. Ya, kerja 50% ya. Hingga dividennya ini nanti ya untuk sementara ini kan 106. Untuk proyeksi di tahun 2025 itu 108. Jadi potensinya nanti ada peningkatan setara 8,23%. Ini ya istilahnya kalau dari segi kualitas ya, ini bukan masalah kuantitas perusahaan, bukan nilai perusahaannya market value-nya, tapi secara kualitas ini ya NISP ini setara dengan BRI ya kualitasnya seperti itu. Mampu membagikan dividen besar di 8%. BRI sekarang naik hampir 10 ya kalau tidak salah ya. Free cash flow sangat besar sekali, 86%. Aset lancar dan hutang, aset lancar ini tidak dihitung. Hutang 4% ya, hutang berbunga ya. Dana pihak ketiga itu 6 kali lipat. Retail 13%. Termasuk kecil ya. Retailnya masuk kecil. Semua saham ada di bursa ya, semua saham ada di bursa. Oke. Sorry. Semua saham ada di bursa seperti ini. Tinggal kesimpulan kita ya. Untuk perusahaan stalwart dia termasuk layak investasi. Untuk perusahaan yang untungnya sedang dia layak investasi ya. Jadi kita kasih saja di sini layak invest untuk perusahaan yang untungnya sedang ya, dan dia berada di ya pertengahan ya, pertengahan mau naik ke fast grower ataupun turun ke slow grower, dia di tengah-tengah seperti itu. Apakah sekarang saatnya beli misalnya ya, ini kan sudah layak invest ya, apakah saatnya beli? Ini sedang turun naik sebenarnya ya, kalau menurut saya pribadi di sini bukan turun, ini naik terus ya. Yang terbaik posisi itu adalah ya istilahnya saat harganya turun kemudian naik. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini dia masih naik ya. Mungkin ya bagi yang belum punya ya, menurut saya sebaiknya ya mungkin menunggu saja dulu ada terjadi pullback dikit ya, penurunan dikit, kemudian dia naik. Bagi yang sudah punya ya berarti diam saja, tunggu saja ya.
karena dia masih dalam keadaan kondisi growth ya. Seperti itu. Bagaimana kalau menambah di 39% ini ya, bisa saja, tetapi mungkin untuk presisinya ya saat ini sedang terjadi growth, mungkin bisa saja mungkin menunggu ke ada penurunan dulu, bisa seperti itu. Tapi kalau Anda mau masuk di bis sedang jalan boleh saja ya, tetapi tadi ada risikonya seperti itu. Kalau menurut saya layak invest, tapi mungkin saat ini dari segi IPS, dari segi jalan bus ini sedang jalan ya, seperti itu. Kemudian perusahaannya silahkan cek ya, dalam artian GCG-nya silahkan cek lagi apakah Anda percaya dengan manajemennya atau tidak. Kalau percaya boleh dilanjut, kalau tidak mungkin sebaiknya hentikan juga, karena GCG yang baik itu adalah nomor satu. Sekali lagi ini menurut saya pribadi ya layak beli di 39%, namun dari segi growth valuasinya ini sedang naik ya. Seperti itu. Mungkin momentumnya ini sedang naik-naiknya. Khawatir kalau nanti ada penurunan kinerja, dia juga akan terbawa turun seperti itu. Next, PRDA, Prodia ya. Yang terakhir mungkin ya, Prodia. Dari segi gross company-nya ini naik, kemudian turun, naik dikit, turun lagi ya. Ini ada fluktuasi ya, sangat fluktuatif ya. Sangat fluktuatif. Gross company-nya sangat fluktuatif ya. Naik 131%, turun 40, turun 30. Kemudian di tahun ini mulai memperbaiki kinerja seperti itu ya. Kemudian berikutnya ini kemudian lagi turun lagi ya, berarti ya 288 ini triwulan 1 ini turun lagi ya. Ini ada penurunan kinerja. Oke, dari data growth company-nya ya. Sekarang growth valuasinya di setahun terakhir dia slow grower, naik kemarin naik ke stalwart ya, kemudian turun lagi di slow grower ya, dari naik kemudian turun lagi seperti itu. Dia berada di PBB 1 ya, PBB 2,5 nya 665, ini berarti valuasinya wajar. Beli sekarang kita harus nambah modal kita 5% ya. Jadi untuk perusahaan ini kalau kita lihat ya, berarti dari segi valuasi ini belum saatnya untuk investasi seperti itu. Dari segi dividen sudah dibagi tanggal 7 bulan Mei ini tadi ya, setara 60%, dividennya besar, dan nanti ya di 2025 ini sekitar 152, nanti berarti terjadi penurunannya 152 atau setara 5,68. Jadi ada proyeksi untuk terjadi penurunan dividennya, tapi kualitasnya masih di atas 5%. Free cash flow-nya 8%, batas oke. Aset lancar 5 kali lipat, hutang 2% dan 12, retail hanya 28, dan saham di bursa ini 39%, hampir 40 ya. Untuk perusahaannya aman, tidak ada masalah, dividennya besar. Hanya di sini ya, kalau melihat data seperti ini tadi ya, valuasinya mahal karena perusahaannya ini untungnya kecil ya. Menurut saya seperti itu, valuasinya mahal karena kinerjanya yang naik turun di sini, sehingga menurut saya bukan karena dianggap ini perusahaannya bagus dalam artian growth, company-nya growth, tetapi valuasinya menjadi mahal karena penurunan kinerja ya. Sehingga kalau menurut saya di sini ada dua hal yang harus kita cek ya. Yang pertama,
menunggu IPS-nya meningkat, dan kedua ini juga ya, menunggu IPS-nya meningkat kemana, ke di atas ke 267 ya, berarti ya minimal 267, maka nanti dia valuasinya menjadi wajar ya. Apalagi kalau slow grower mungkin kita menganggap ke sini ya, turunnya harganya ke sini ya, baru lebih aman. Misal mungkin ke sini ya, sehingga dia valuasinya menjadi murah ya, dividennya 12% seperti itu ya. Oke, jadi untuk PRDA. Oke, demikian pembahasan kita. PRDA, NISP, NOBU, MBSS, JLPI, BIAN, MKPI, kelas, STTP, JRPT, dan AADI. Sekali lagi ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini adalah bahan pertimbangan tambahan. Oke, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.